Oke, teman-teman, suara saya jelas? Suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di minggu kelima ini kita akan bahas tentang materi manajemen likuiditas di bank. Tapi sebelum kita masuk ke manajemen likuiditas, eh, minggu depan kan kita sesi 6 dan ke-7 itu onsite atau offline. Saya hanya ingin mengingatkan untuk project base-nya ya. Untuk project base-nya, untuk presentasinya, yaitu di sesi ke-7 sebelum UTS. Saya sudah bagikan juga terkait project based learning sebelum UTS-nya di tugas kuliah 1. Nah, jadi kalian tinggal cek ke sana eh, tugas kuliah satunya seperti apa atau project based learning-nya seperti apa. Kemudian untuk presentasinya sendiri di sesi ke-7 ya. Jadi nanti jadi jangan ada pertanyaan lagi kalau misalnya sesi 7 apa namanya? Kita belajarnya gimana. Jadi sesi 7 kita presentasi. Kemudian eh, karena berurutan ya, jadi saya ingatkan lagi sesi 6 dan sesi 7 kita onsite gitu. Dan untuk kisi-kisi UTS-nya nanti kita bahas di sesi ke-6 saja ya, di pertemuan secara onsite gitu. Oke, kita masuk ke materi terkait dengan manajemen likuiditas di dalam suatu perbankan, khususnya di Indonesia ya. Nah, kemudian manajemen likuiditas ini apa sih kalau misalnya di dalam perbankan itu dan seberapa Oh, mic-nya masih di off-in, Pak. Oke, untuk project based learning tadi saya ulangi lagi ya, takutnya kurang lengkap karena tadi disconnect. Jadi untuk project based learning sendiri, saya jadikan tugas kuliah 1. Kemudian di sesi ke-7 kita presentasi terkait dengan hasil dari project base kalian. Nah, dikarenakan nanti kelompoknya cukup banyak ya, takutnya nanti di setiap sesi itu tidak sempat untuk dilakukan secara offline atau onsite. Nah, kemungkinan kan ada 8 kelompok lah ya atau lebih. Nah, takutnya kan tidak semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk presentasi di kelas. Nah, untuk sisanya nanti saya akan minta kalian untuk membuat video recording terkait dengan hasil presentasi apa namanya project based learning-nya. Oke. Tapi supaya fair dan adil, nanti di sesi ke-7 saya akan undi kelompok mana saja yang akan presentasi secara offline atau onsite. Nah, sisanya yang tidak bisa presentasi secara onsite atau offline, saya minta untuk membuat video recording presentasinya, gitu ya. Tapi kalian harus siap dulu, gitu ya. Presentasinya semua kelompok siap untuk presentasi secara onsite, gitu. Nah, kalau misalnya diundi kelompoknya terus tidak siap gitu ya secara onsite tapi setelah diundi mendapatkan kesempatan untuk presentasi secara onsite akan tetapi tidak siap, saya tidak akan nilai kelompok tersebut gitu ya. Dan saya tidak akan menyuruh juga untuk membuat video recordingnya.
karena saya anggap lalai gitu ya di dalam project based learning-nya. Oke, jadi usahakan untuk sesi ketujuh semua kelompok siap untuk presentasi gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kesempatan siapa yang presentasi secara offline atau onsite, nanti kita undi gitu ya supaya fair. Nah, sisanya yang tidak mendapatkan kesempatan, saya berikan waktu untuk membuat video recording tugas kuliah satunya atau project base-nya gitu ya, karena nanti takutnya karena ada diskusi ya tanya jawab antara mahasiswa dengan presentator gitu ya, dan saya juga sebagai dosen misalnya takutnya waktu presentasi per kelompoknya itu jadi lama gitu dan kelompok lain jadi tidak kebagian untuk kesempatan presentasi. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, sisanya adalah membuat video recording. Nah, jadi saya sampaikan dari jauh-jauh hari supaya nanti kalian siap gitu ya pas hari H-nya. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi manajemen likuiditas, ada yang ditanyakan dulu nggak? Terkait project based learning yang tadi kita bahas. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke manajemen likuiditas bank. Aturannya sama seperti minggu lalu, kalian screenshot di pertemuan di sesi awal, gitu. Nama kalian dengan jamnya di awal, di tengah, dan di akhir. Oke, kirimkan bersamaan latihan soal yang saya berikan nanti, gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mengirimkan screenshotnya, nanti saya unchecklist kehadirannya di web kuliah, ya, karena dianggap tidak hadir. Oke, kita bahas manajemen likuiditas di sini. Kenapa sih likuiditas itu penting di dalam suatu perbankan? Nah, di sini kan, likuiditas itu apa kalau di dalam dunia perbankan? Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan, kalau kita manajemen perbankan konteksnya adalah bank, dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang jangka pendeknya, yaitu hutang usaha, hutang dividen, hutang pajak, dan lain-lain. Hutang jangka pendek kenapa disebut hutang jangka pendek? Karena hutang tersebut kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun disebutnya adalah hutang jangka panjang. Nah, kalau hutang jangka pendek biasanya ya hutang pajak dan lain-lain. Hutang jangka panjang itu apa? Misalnya tuh kredit investasi, kredit modal kerja, misalnya yang tenornya panjang. Kemudian likuiditas juga merupakan kemampuan seseorang untuk melunasi hutang-hutangnya segera yang harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya. Harta lancar di sini apa sih gitu ya? Kan kalau di dalam neraca itu ada aset lancar. Nah, aset lancar di sini kan ada kas, ada piutang, kemudian ada surat berharga dan lain-lain. Itu disebut dengan harta lancar atau aset lancarnya. Jadi likuiditas ini membandingkan antara kemampuan bayar perusahaan atau bank dari aset lancarnya terhadap hutang lancarnya. Nah, itu disebut dengan likuiditas. Kemudian terkait dengan bank, maka pengertian likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip atau nasabah lah ya. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan liquid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang daripada penitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Ini bukan debitur ya, debitur. Nah, jadi likuiditas di dalam suatu perbankan itu adalah kalau misalnya nasabah, entah itu nasabah deposito ataupun nasabah tabungan, kalau misalnya mereka membutuhkan uangnya di waktu atau momen tertentu atau di setiap waktu bisa menarik gitu ya kan. Nah, yang jadi masalah kan kalau misalnya uang dari nasabah itu kan oleh bank itu dipinjamkan dulu ke pihak lain kan. Itu kan fungsi bank kan seperti itu.
Jadi kita tuh menabung di bank, oleh bank itu uang kita dipinjamkan lagi ke pihak lain supaya dapat bunga, dan kita pun sebagai nasabah tabungan gitu ya, dapat bunga juga gitu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kalau kita ingin menarik dananya, bank tidak bisa menyediakan uangnya. Gimana? Nah, ada berbagai banyak faktor. Bank tidak bisa menyediakan uangnya misalnya karena kreditur atau uang hasil dipinjamkan ke pihak lain belum dibayar atau kredit macet gitu. Makanya kan banyak bank-bank di Indonesia dulu sebelum tahun 98 rata-rata gagal bayar. Ya kenapa? Karena semua tabungan atau dana pihak ketiganya disalurkan ke kredit, terus kreditnya macet gitu. Nah, terus si nasabah mau ambil uangnya nggak bisa ditarik, gitu kan ada juga bank seperti itu. Nah, makanya kalau likuiditas di dalam suatu perbankan itu mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya dana pihak ketiga tersebut. Kebayang nggak sih kalau kalian punya uang 100 miliar gitu ya, terus kalian tabungkan di salah satu bank, kemudian uang 100 miliar kalian itu dipinjamkan oleh bank ke ke para peminjam, ke kreditur, kemudian pinjamannya itu misalnya jangka panjang gitu, misalnya lebih dari 1 tahun. Terus tiba-tiba kalian menarik semua uang kalian yang 100 miliar itu gitu. Nah, pihak bank pasti kelabakan gitu ya. Karena uang kalian dipinjamkan dulu ke pihak lain gitu. Jadi pas mau kalian tarik semuanya, ternyata nggak bisa, uangnya nggak ada karena dipinjemin dulu gitu. Nah itu yang disebut ketidakmampuan bank di dalam memenuhi likuiditasnya. Oke, makanya di dalam suatu perbankan ada GWM. GWM itu adalah giro wajib minimum yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Nanti kita bahas cara menghitung giro wajib minimum itu di dalam suatu perbankan itu seperti apa sih. Nah, itu terkait konteks likuiditas di dalam suatu perbankan. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman, terkait dengan likuiditas di dalam bank? Nah, kemudian di sini semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka kinerjanya dianggap semakin baik. Tapi ini bukan konteks perbankan ya, konteks perusahaan secara umum. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, misalnya lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. Apa memang benar pernyataan di atas? Nah, logikanya semakin perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, atau misalnya semakin tinggi perusahaan mempunyai uang kas yang banyak, misalnya kalau kalian banyak uang gitu ya, seneng dong gitu. Terus juga kepercayaan orang lain kepada kita juga akan jauh lebih baik gitu kalau misalnya kita mau meminjam sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cadangan likuiditas bukan cadangan ya, kemampuan likuiditas yang tinggi menunjukkan semakin tingginya kesempatan perusahaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak? Enggak juga gitu. Bisa juga perusahaan tersebut cadangan likuiditasnya itu banyak atau uang kasnya itu banyak misalnya karena ketidakmampuan perusahaan untuk mengolah uang tersebut menjadi aset lain gitu ya. Makanya kan kalau istilah pebisnis itu uang itu kan harus muter gitu. Uang itu harus menghasilkan uang lagi. Nah, kalau misalnya kita banyak uang atau perusahaan banyak uang gitu, bisa diindikasikan ketidakmampuan manajerial untuk bisa mengolah likuiditas yang banyak itu menjadi lebih menguntungkan lagi gitu. Ya, jadi sebetulnya ada dua sisi gitu ya, point of view-nya di sini. Bisa saja likuiditas yang tinggi ini menjadikan perusahaan itu menjadi secara kinerja bagus gitu ya, karena cadangan likuiditasnya atau kemampuan likuiditasnya tinggi. Kalau ada apa-apa bisa dihandle oleh likuiditas yang tinggi itu. Tapi di sisi lain bisa dikategorikan kalau perusahaan tersebut tidak mampu untuk mengolah likuiditas yang tinggi itu. Ya. Ah, uangnya disimpan mulu gitu ya, nggak dijadiin uang lagi gitu misalnya. Makanya kan
kalau kalian punya uang juga kan misalnya supaya menjadi uang lagi kan caranya adalah mendepositokannya supaya mendapat bunga misalnya. Itu salah satu caranya gitu. Nah, gitu. Tapi kan deposito ada jangka waktunya atau tenornya gitu. Nggak setiap waktu bisa diambil gitu ya. Nah, kalau misalnya cadangan likuiditas yang tinggi juga misalnya nggak didepositokan gitu ya. Berarti kalau ada apa-apa kalian bisa gampang gitu ya. Kalau misalnya terjadi misal kalian tiba-tiba sakit gitu, bisa langsung dibayarkan dengan uang kas kalian, uang tunai kalian. Gitu. Makanya ada dua sisi di dalam pemahaman ya, bagaimana kemampuan perusahaan di dalam likuiditas. Likuiditas tinggi bukan berarti perusahaan tersebut bagus secara kinerja keuangan, tapi tergantung sudut pandang dari mana melihat likuiditas tersebut. Oke, kemudian kalau di dalam perbankan, pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Karena menyangkut dana pihak ketiga atau DPK yang sifat dananya adalah jangka pendek. Nah, pengelola bank harus memperhatikan keakuratan dari kebutuhan likuiditas suatu bank. Nah, jadi kalau kemampuan likuiditas di dalam suatu perbankan itu dinilai dari seberapa besar bank mampu menyediakan uang tunai jika para nasabah ingin mengambil uangnya. Kan ada juga karena bank kebanyakan meminjamkan uang ke pihak lain, tiba-tiba ada nasabah prioritas misalnya yang punya saldo tabungan 1 triliun misalnya, tiba-tiba ingin menarik semua uangnya itu 1T gitu kan. Sedangkan cadangan likuiditas bank itu hanya 500 miliar misalnya. Itu kan kekurangan kan? Karena yang 1T ini misalnya dipinjamkan dulu. Bank hanya ada 500 miliar nih likuiditasnya gitu. Sedangkan nasib yang ingin mengambil 1T-nya gimana? Kan nggak mungkin ditunda-tunda. Sedangkan kredit itu kan ada jatuh temponya gitu. Gak serta-merta bisa langsung ditarik gitu. Apa namanya? Uang kreditnya gitu. Nah, bagaimana perusahaan atau perbankan menyediakan dana uang 1 triliun itu? Nah, kalau sekarang macam-macam ya, bisa menggadaikan kredit misalnya ke bank lain gitu. Terus juga ada yang namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia dan lain-lain. Nanti kita bahas. Nah, itu konteks likuiditas di dalam suatu perbankan. Nah, kebutuhan likuiditas juga dipengaruhi kalau di dalam perbankan yaitu perilaku penarikan nasabah, kemudian sifat dan jenis sumber dana yang dikelola oleh bank. Nah, jadi untuk melihat berapa sih cadangan likuiditas atau kemampuan likuiditas yang harus dipenuhi oleh suatu bank, dilihat dari perilaku penarikan nasabahnya. Misalnya di cabang A, rata-rata per hari penarikan nasabah di cabang A itu adalah 500 miliar misalnya, atau hanya 50 miliar misalnya. Berarti ya bank misalnya menyediakan uang tunai ya sekitar 50 sampai 60 miliar gitu. Karena kalau bank menyediakan cadangan likuiditas terlalu tinggi, berarti kan bank nggak mempunyai eh, apa namanya pemasukan dari bunga kredit gitu kan. Sedangkan kan bank hidupnya dari selisih bunga kredit dengan selisih bunga tabungan. Akan tetapi kan bank harus tahu juga perilaku nasabah itu seperti apa. Oh, kalau perilaku nasabah di cabang A itu penarikannya hanya 50 miliar gitu ya. Oh, berarti cadangkan aja 10%-nya jadi 55 miliar. Kemudian sisa dana pihak ketiganya bisa disalurkan sebagai kredit ke pihak lain untuk mendapatkan bunga gitu. Itu kan sistem kerja di dalam perbankan. Oke. Oke, itu untuk pengertian atau definisi likuiditas. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak terkait definisi dari likuiditas tadi? Sebelum kita masuk ke strategi dan ketentuan umum di dalam likuiditas. Nah, di sini
Di dalam ketentuan likuiditas, strategi likuiditas itu ada strategi preventif dan ada juga strategi represif di sini. Nah, kalau strategi preventif yaitu bahwa likuiditas dikelola dengan menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dijauhi. Untuk itu, kaidah-kaidah dalam pengendalian likuiditas harian dan jangka menengah perlu dipenuhi. Adapun prosesnya dapat dijelaskan di bawah ini. Ada pengendalian harian, pengendalian jangka menengah, dan pengendalian jangka panjang. Nah, di sini preventif itu apa namanya, antisipasi kan, namanya kan preventif gitu, antisipasi. Wah, kalau harian biasanya alur transaksi itu hanya di 50 miliar misalnya. Berarti preventifnya adalah menyediakan cadangan likuiditasnya jangan 50 miliar pas gitu. 10% dilebihin jadi 55 miliar gitu. Takutnya kekurangan. Itu yang namanya preventif. Kemudian ada juga jangka menengah. Jangka menengah itu gimana? Wah, kalau udah musim masuk sekolah nih, biasanya eh, masyarakat itu banyak yang mengambil uang ke bank gitu. Berarti transaksinya yang biasanya 50 miliar per hari itu bisa naik nih jadi 80 miliar misalnya. Nah, itu juga diantisipasi gitu. Oh, kayaknya cadangan likuiditasnya jangan 50 miliar nih, harus dinaikkan jadi 90 miliar misalnya. Karena di musim pendaftaran sekolah biasanya masyarakat banyak yang menarik tabungannya dari bank untuk biaya sekolah misalnya. Ataupun jangka panjang, misalnya kalau jangka panjang kalau mau lebaran, mau tahun baru gitu kan biasanya penarikan uang di bank itu jauh lebih meningkat daripada harian atau hari-hari biasa. Nah, itu juga harus ada strategi preventifnya supaya bank tetap bisa menjaga likuiditasnya. Nah, kalau bank tidak bisa menjaga likuiditasnya, bagaimana? Nah, berarti si nasabah tabungan atau simpanan tidak bisa menarik uangnya dari bank tersebut gitu. Nah, itu kan bisa saja izin operasional banknya juga dicabut gitu. Atau misalnya bank kalau misalnya ada nasabah seperti itu menjaminkan kreditnya atau menjaminkan asetnya ke bank lain atau ke pihak lain supaya mendapatkan likuiditas misalnya. Itu kan cara-cara antisipatif yang memang harus dilakukan oleh perbankan jika ingin mengendalikan likuiditasnya. Itu untuk preventif. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk preventif? Preventif. Nah, kalau untuk represif, beberapa cara atau strategi represif yang diterapkan untuk mengatasi masalah likuiditas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, meminjam dari pasar uang. Jadi represif itu bukan kalau preventif itu kan antisipatif gitu ya sifatnya. Sebelum kejadian sudah diantisipasi dulu. Nah, bagaimana kalau ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diantisipatif atau ya atau tidak punya strategi preventifnya? Makanya di sini ada strategi represif. Misalnya tiba-tiba salah satu konglomerat di Indonesia gitu ya, menarik semua uangnya dari bank tersebut untuk kampanye misalnya. Nah, itu kan apa namanya? Perlu strategi represif gitu. Gak semua bank mempunyai cadangan likuiditas yang banyak gitu ya. Untuk jika misalnya salah satu nasabah prioritasnya mengambil semua tabungan atau simpanannya. Nah, caranya bisa meminjam dari pasar uang. Pasar uang di sini kan meminjam dari bank lain gitu. Dengan cara apa? Menjaminkan kredit yang sedang existing ataupun menjaminkan aset-aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Atau mengkonversi dana valuta asing yang dimiliki, misalnya kan kalau cadangan likuiditas dari bank itu kan bukan hanya rupiah gitu kan, ada juga bentuknya dolar atau mata uang asing gitu. Misalnya ya udah dikonversi untuk menutupi misalnya likuiditas yang kurang tadi. Kemudian memanfaatkan fasilitas diskon window 1, memanfaatkan fasilitas diskon window 2 nanti. Nah, nanti kita bahas nih di dalam contoh soal. Apa sih manfaat dari fasilitas diskon ini? Oke. Sampai sini ditanyakan teman-teman terkait strategi likuiditas. Sebelum kita ke contoh soal. Misal di sini ada contoh soal. Contoh soalnya di sini misalnya di kasus 1. Bentar. Di kasus 1 di sini dijelaskan bank mempunyai cadangan likuiditas sebesar 20.000 misalnya.
Anggap aja lah ini 20 miliar atau disederhanakan lah ya supaya mempermudah di dalam proses perhitungan. Misalnya, bank mempunyai cadangan likuiditas sebesar 20.000 dan ketentuan cadangan likuiditas wajib minimum atau reserve requirement adalah 10%. Neraca awal bank adalah misalnya. Jadi Bank Indonesia itu setiap periodenya mengeluarkan aturan berapa sih cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan untuk mengantisipasi transaksi di bank tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini karena ini bukan berdasarkan contoh real gitu ya, misalnya di sini disyaratkan misalnya 10%. Tapi kalau Bank Indonesia tuh mencatat biasanya mewajibkan giro wajib minimumnya itu adalah atau cadangan likuiditas wajib minimumnya itu biasanya 6% biasanya atau 5%. Tapi misalnya di sini 10% lah. Misalnya neraca awalnya di sini. Kan neraca itu terdiri dari sisi aktiva dan sisi pasiva kan. Nah, di sisi aktiva, cadangan kreditnya cadangan likuiditasnya bukan cadangan kredit, cadangan likuiditasnya adalah 20 juta tadi. Kemudian kreditnya adalah 80.000, 20.000 untuk cadangan likuiditasnya. Kredit yang disalurkan ke masyarakatnya adalah 80.000. Kemudian surat berharga atau aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut adalah 10.000. Maka di sisi pasifanya di sini kan, di sisi pasifanya di sisi pasifa simpanannya 100.000 dari mana? Dari total cadangan dan kredit ditambahkan 20.000 ditambah 80.000 menjadi 100.000 dan modal surat berharga ini kan dinyatakan sebagai modal perbankan ya atau perusahaannya. Nah, kok kredit ada di sisi aktiva, Pak? Bukannya kredit itu ada di sisi pasifa? Kalau perusahaannya bukan perusahaan jasa keuangan, kredit itu dinyatakan sebagai beban. Tapi kalau kredit di perusahaan perbankan itu dinyatakan sebagai aset. Kenapa sebagai aset? Karena kredit itu adalah dana pihak ketiga atau dana nasabah yang dipinjamkan oleh bank ke pihak lain. Yang nanti kalau dikembalikan, pihak bank mendapatkan bunga pinjaman. Makanya adanya di sisi aset, bukan di sisi pasifa sebagai beban, gitu ya. Kalau misalnya kalian masih bingung kok kredit adanya di sisi aset, gitu ya. Itu kan beban, gitu. Ya. Kalau dijadikan beban, kalau dari sisi perusahaan yang meminjam kredit. Tapi kalau dari sisi perusahaan jasa perbankan, itu ada di sisi aset. Kemudian likuiditas wajib minimum yang harus dipertahankan Bank A misalnya adalah berdasarkan posisi neraca yang tersebut adalah 10%. Maka 10% dikali 100.000. 100.000-nya dari mana? Dari simpanan ini. Maka hasilnya adalah 10.000. Karena Bank A memiliki cadangan 20.000, maka bank mempunyai kelebihan likuiditas sebesar 10.000 gitu. Karena yang diwajibkan itu kan 10% dari total simpanan. Jadi kan wajib cadangannya itu hanya 10.000. Nah, di sini bank memiliki cadangan likuiditasnya 20.000. Berarti dinyatakan bank sangat mampu di dalam memenuhi likuiditasnya atau likuiditas perbankan tersebut dinilai tinggi gitu ya karena melebihi persentase likuiditas wajib minimumnya gitu. Nah, itu untuk kasus pertama. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke kasus kedua. Misalnya kita bandingkan dengan kasus kedua, yaitu bank tidak mempunyai cadangan likuiditas yang cukup. Misalnya, daripada bank menahan kelebihan cadangan 10.000, maka Bank A menyalurkan dalam bentuk kredit sehingga bank tidak lagi memiliki kelebihan likuiditas. Nah, misalnya yang 10.000 ini masukin aja ke dalam kredit gitu supaya bank memiliki kelebihan bunga kan memiliki kelebihan pendapatan bunga kan daripada 10.000-nya dianggurin kan mendingan dipinjemin gitu. Kalau dipinjemin kan bank mendapatkan pendapatan bunga gitu.
Kalau nggak dipinjemin kan ya sia-sia gitu. Sedangkan kan bank fungsinya adalah penyalur dana kan melalui kredit gitu. Jadi kalau kasus di bank kedua, yang terpenting bank sudah memenuhi cadangan likuiditas wajib minimum yang 10% tadi, yang adalah 10.000 misalnya. Oke. Kemudian dicatatkan di sini misalnya di dalam aset atau di sisi aktiva cadangan 10.000, kredit 90.000. Kalau tadi kan kreditnya kalau di kasus 1 adalah 80.000 kan. Kemudian surat berharganya 10.000, simpanannya di sini tetap 100.000, modalnya 10.000. Akan tetapi bank apa namanya memiliki cadangan minimal gitu ya. Kalau tadi kan cadangannya bisa mencapai 20% kan. Kalau misalnya 20.000 tadi. Kalau ini kan pas gitu ya sesuai dengan aturan yang 10% tadi. Itu untuk kasus kedua. Nah, dari kasus kedua terjadi penarikan dana oleh deposan sebesar 10.000. Misalnya tiba-tiba ada yang menarik dana 10.000 gitu dari bank tersebut. Maka neraca bank akan menjadi seperti ini. Neraca bank cadangannya akan 0 di sisi aktivanya, kreditnya tetap 90.000, surat berharga 10.000, simpanannya jadi 90.000. Modalnya tetap 10.000. Nah, setelah terjadi penarikan maka Bank A tidak mempunyai cadangan lagi. Ini akan menjadi masalah karena bank harus memelihara likuiditas wajib 10% dari total simpanan, yaitu minimal 9.000. 9.000 itu dari mana? 10% dari 90.000 yang ini. Padahal pos cadangannya 0 atau nihil. Nah, kalau misalnya tiba-tiba yang nasabah prioritas menarik semua dananya dari bank tersebut gitu ya, sebanyak 10.000 itu pas-pasan banget gitu dengan cadangan likuiditas yang dimiliki oleh bank tersebut gitu. Berarti kan kalau nanti ada yang menarik apa namanya tabungannya lagi atau simpanannya lagi, bank nggak punya uangnya kan, karena cadangannya sudah 0 kan tadi. Sedangkan sesuai aturan bank harus memiliki 10% dari total simpanan cadangan likuiditasnya. Nah, kalau terjadi masalah seperti ini atau kasus seperti ini, ada 4 alternatif pemecahan masalah di sini. Alternatif pertama, bank dapat mengatasi dengan melakukan pinjaman dari bank lain, misalnya melalui interbank call money. Apabila bank A menempuh cara ini, maka neraca akan menjadi cadangannya 9.000, kreditnya 90.000, simpanan 90.000, di sisi pasifa call money-nya 9.000. Ya. Di sini simpanan atau tabungan kalau di perusahaan perbankan malah dijadikan beban ya, karena memang harus dibayarkan. Call money juga kan karena tadi kekurangan cadangan likuiditas harus meminjam dari bank lain. Bisa ya, kalau misalnya bank tersebut mengalami krisis atau cadangan likuiditasnya yang rendah gitu ya, bisa call money, meminjam cadangan likuiditas bank lain yang memiliki cadangan likuiditas yang lebih tinggi gitu. Akan tetapi kan kalau dibalikin harus dengan bunga gitu. Ya, jadi kelemahannya call money itu juga minjam 9.000 mungkin kalau misalnya bunganya 10% harus mengembalikan misalnya 9.900 gitu. Berarti kan apa namanya keuntungan bank akan jadi lebih rendah atau lebih sedikit gitu karena meminjam uang dari bank lain. Sedangkan bank tersebut notabene-nya bisnisnya adalah meminjamkan uang. Akan tetapi dengan cara call money cadangan likuiditas bank tersebut bisa diatasi. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, bank bisa menjual surat berharga yang dimilikinya untuk menutup penarikan simpanan. Misalnya bank menjual surat berharga senilai 9.000. Nah, misalnya nggak ada nih bank lain yang mau bantu bank tersebut gitu ya. Ah, ngapain bantu? Biarin aja bangkrut misalnya kalau ada. Nah, bank bisa apa namanya menjual surat berharganya sebanyak 9.000. Tadi kan surat berharga bank itu totalnya 10.000 kan. Dijual misalnya surat berharga itu kan macam-macam ya. Bisa misalnya bank punya saham perusahaan lain atau bank punya Saat obligasi ini perusahaan pukul lain. 17.
Nah, itu juga bisa dijual. Kemudian cadangannya, kemudian hasil menjual surat berharga bank tersebut bisa menjadi cadangan likuiditasnya. Di sisi pasifanya penulisannya jadi seperti ini, di sisi aktifanya penulisannya jadi seperti ini, sisi pasifanya jadi seperti ini. Simpanannya 90.000, modalnya 10.000. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Atau misalnya bank melakukan pinjaman dari bank sentral. Bank sentral itu apa kalau di Indonesia? Bank Indonesia ya. Sehingga sisi aktiva bank yaitu surat berharga dan kredit tetap tidak berubah. Misalnya bank meminjam sebesar 9.000 dari bank sentral melalui fasilitas diskonto sehingga neraca akan menjadi cadangan 9 di sisi aktivanya cadangan 9.000, kreditnya 90.000, surat berharganya tetap 10.000. Akan tetapi di sisi pasifanya bank memiliki pinjaman dari BI. Nah, pinjaman dari BI ini lebih sering dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Gitu ya. BLT, bantuan likuiditas. BLBI, sorry, bukan BLT, BLBI. Dulu kan ada skandal BLBI Bank Senturi kan dulu. Jadi Bank Senturi itu meminjam likuiditas ke Bank Sentral, ke Bank Indonesia karena mengalami kesulitan likuiditas karena banyak kredit Bank Senturi yang macet. Ya. Karena banyak kredit Bank Senturi yang macet, gitu ya. Bank Indonesia mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI, akan tetapi uangnya malah dibawa kabur oleh si ownernya. Itu skandal-skandal di Konoha ya. Oke. Kemudian alternatif yang terakhir, bank melakukan pengurangan portofolio kredit sebesar 9.000 misalnya dan menyetorkannya kepada bank sentral sehingga neraca akan menjadi cadangan tetap 9.000. Kreditnya di sini yang berubah. Tadi kan kredit di dalam perusahaan perbankan itu aset kan. Nah, di sini asetnya dikurangi gitu ya. Misalnya bank menjaminkan kreditnya ke Bank Indonesia misalnya. Kan bank itu meminjamkan uang itu kan jelas jatuh temponya misalnya. Waduh, saya nggak punya cadangan likuiditas nih. Saya punya kredit yang jatuh temponya sebulan lagi. Kalau kredit itu dibayarkan, saya memiliki cadangan likuiditas yang tinggi misalnya. Nah, si bank boleh menjaminkan kredit yang sebentar lagi jatuh tempo itu ke Bank Indonesia gitu sebagai jaminan nanti setelah kredit itu dibayar, nanti jaminan portofolio kredit itu akan dibayarkan oleh bank bersangkutan. Itu bisa gitu ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi ada penurunan kinerja keuangan. Jadi profitnya akan semakin rendah karena ke Bank Indonesia pun harus membayar bunga. Ya. Jadi keuntungannya akan semakin kecil. Nah, itu salah satu keempat alternatif jika terjadi masalah likuiditas. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan likuiditas bank perbankan tadi? Oke, nah di sini ada ketentuan likuiditas wajib minimum, yaitu bank dalam menghimpun dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total DPK yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu. Jumlah likuiditas wajib minimum tersebut harus ditempatkan dalam rekening giro bank yang bersangkutan pada bank sentral. Nah, disebut juga giro wajib minimum atau GWM. Ketentuan BI, GWM atau giro wajib minimum di dalam rupiah ya adalah 5% dari total DPK. DPK itu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari tabungan, dari deposito, ataupun produk-produk perbankan lainnya. Tapi biasanya DPK itu adalah simpanan, tabungan dan deposito mayoritasnya. Nah, kemudian dihitung rata-rata harian dalam 1 minggu dan harus dilaporkan ke BI. Ini ketentuan likuiditas wajib minimum sesuai dengan aturan Bank Indonesia. GWM dibedakan ke dalam 2 kategori, ada GWM rupiah sebanyak 5% dan GWM falas sebanyak 3%.
Atau misalnya GWM rupiah itu lebih dikenal dengan giro wajib minimum ya, premier. Kemudian kalau GWM falas 3% ini bisa disebut juga dengan giro wajib minimum sekunder. Kalau tadi primer, kalau untuk rupiah, kalau untuk falas atau valuta asing sekunder. Pelaporan GWM falas dilakukan oleh bank devisa, sedangkan pelaporan GWM rupiah dilakukan oleh bank devisa dan bukan bank devisa termasuk pula BPR. Bank devisa itu apa sih? Bank devisa adalah bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia untuk apa? Untuk melakukan transaksi pembentukan uang geral. Uang geral itu apa? Ya, yang tadi deposito, tabungan, gitu. Oke. Kemudian perhitungan GWM baik perhitungan GWM menggunakan data keuangan yang dipublis di media. Sekarang kan kalau bank itu harus transparan ya, laporan keuangannya itu harus dipublish gitu ya, terutama di media ataupun di bursa di Bank Indonesia sendiri ataupun di laman web perusahaan tersebut, atau biasanya dipublish di Bursa Efek Indonesia kalau perusahaannya perusahaan yang go public. Nah, ketentuan Bank Indonesia, bank wajib mempublish laporan keuangan setiap triwulan per 31 Maret sampai 30 Juni, 30 September, dan 30 Desember. Ini adalah triwulannya. Kemudian perhitungan GWM atau giro wajib minimumnya adalah jumlah saldo giro pada Bank Indonesia dibagi jumlah DPK dikali 100%. Dan hasilnya harus lebih dari sama dengan 5%. Tidak boleh kurang dari 5%. Kalau misalnya lebih dari 5%, sangat diwajibkan. Atau BI lebih senang kalau misalnya jumlah giro wajib minimumnya itu lebih senang ketika lebih dari 5%. Misalnya kalau 10%, 20% gitu. Itu lebih senang. Karena menunjukkan kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Tapi kan dari sisi lain bisa dikategorikan bank tidak mendapatkan keuntungan bunga dari situ. Karena banyak uangnya yang menganggur jadinya. Nah, biasanya bank juga ada hitung-hitungan ke sana. Nah, komponen DPK di sini yang tadi kita bahas bisa giro, bisa deposito berjangka, bisa tabungan, bisa sertifikat deposito atau kewajiban jangka pendek lainnya. Yang tadi kita bahas. Nah, misalnya perhitungan giro wajib minimum. Diketahui data dari neraca bank per 31 Desember 2001 misalnya. Adalah saldo giro pada Bank Indonesia adalah 72.681. Gironya adalah 135.784 sampai dengan kewajiban ya ini adalah 278.238. Misalnya diketahui neraca bank salah satu bank misalnya seperti ini. Presentasi GWM-nya dari mana? Yaitu jumlah saldo giro pada Bank Indonesia dibagi jumlah DPK dikali 100%. Tadi kan jumlah saldo giro pada Bank Indonesia-nya di sini adalah 72.681 dibagi DPK, jumlah DPK. Jumlah DPK itu yang mana? Jumlah DPK itu yang keseluruhan total dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban yang lain. Nah, ini ditambahkan semuanya atau ditotalkan. Kemudian hasilnya adalah 1.430.192 dikalikan 100%. Maka hasilnya 5,08%. Nah, kemudian cara menghitung kelebihan atau kekurangan giro wajibnya yaitu jumlah giro pada BI yang ini kan 72.681. Kemudian jumlah giro pada BI yang dipelihara yaitu kan sesuai dengan ketentuan BI kan tadi adalah 5%. Maka kalau 5% harusnya adalah 1.430.192 kan. Nah, kemudian 5% ini kan dikalikan. Dari giro wajibnya sebesar ini kan wajibnya 5%. Total gironya atau DPK-nya, bukan total giro. Total DPK-nya adalah 1.430.192 dikali 5%. Karena kan menurut BI
cadangan wajib minimal, giro wajib minimalnya itu adalah 5%. Jadi 5% dari 1.430.192. Hasilnya adalah 71.510. Nah, kemudian 72.681 yang ini kan cadangan yang dimiliki oleh perbankan tersebut dikurangi cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan ketentuan BI tadi yaitu 71.510. Kemudian dikurang hasilnya adalah 1.171. Ini adalah kelebihan giro dari giro wajib minimum atau kelebihan cadangan likuiditas dari giro wajib minimum gitu cara menghitungnya. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait dengan bagaimana menghitung persentase di dalam giro wajib minimum? Sebelum kita masuk ke pendekatan likuiditas mengenai rasio-rasio likuiditas. Nah, karena rasio-rasio likuiditas itu sudah kalian pelajari di manajemen keuangan, baik manajemen keuangan 1 maupun manajemen keuangan lanjutan, ya. Jadi sebetulnya kita tidak usah lagi membahas rasio likuiditas di dalam perbankan, gitu ya. Sebetulnya sudah kalian pelajari di manajemen keuangan. Akan tetapi saya menginginkan kalian, kalau di sini ada latihan soal ya. Nah, jadi kita cek di sini latihan soalnya. Di sini latihan soalnya ada latihan soal 1 dan latihan soal 2. Kalau latihan soal 2 di sini ini berdasarkan materi atau materi giro wajib minimum yang tadi kita bahas gitu ya. Bagaimana menghitung cadangan likuiditas suatu perbankan melalui aturan giro wajib minimum Bank Indonesia. Ini yang sudah tadi kita bahas. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah Bank Mandiri di sini. Ini adalah GWM primer, GWM sekunder. GWM primer itu yang tadi kita bahas bentuknya rupiah, GWM sekunder itu bentuknya adalah falas misalnya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia seperti yang tadi sudah kita bahas atau contohkan. Nah, di sini ada instruksi ubah huruf X menjadi angka terakhir pada nomor pokok mahasiswa. Nah, di sini kan ada 1X triliun. X-nya ubah, misalnya angka terakhir kalian 5, ubah menjadi 15 triliun. Angka terakhir di dalam NPM kalian 0, ubah jadi 10 triliun gitu ya, supaya jawabannya berbeda satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kemudian diminta berapa besaran GWM primer, GWM sekunder yang harus dipenuhi Bank Mandiri. Kemudian hubungkan jika rasio LFR atau loan to funding ratio. Loan to funding ratio ini adalah rasio yang membandingkan antara kredit dengan jumlah tabungan yang ada atau jumlah simpanan yang ada di bank. Nah, jadi kalian nanti baca-baca lagi bagaimana cara menganalisis rasio yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi di sekarang implementasinya sekalian kompilasi dan kompilasikan dengan mata kuliah manajemen perbankan. Jadi kita di sini tidak spesifik membahas tentang analisis rasio yang notabene-nya yang sudah kalian pelajari juga. Nah, kemudian untuk soal yang kedua sama ya. Di sini Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunannya seperti ini dari pendapatan dari laporan laba ruginya dari pendapatan operasional sampai dengan ke neracanya di sini juga ada. Sama seperti jika ada huruf X merah di sini, ubah dengan angka terakhir pada NPM. Pertanyaannya, kalian harus menganalisis rasio-rasio likuiditas yang ada di perbankan. Misalnya di sini ada BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional, LFR, CAR atau capital adequacy ratio, sampai dengan non-performing loans atau non-performing loan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalian buka-buka lagi materi di manajemen keuangan terkait bagaimana cara menganalisis rasio. Analisis rasio kan hanya membandingkan ya antara satu pos di dalam laporan keuangan dengan pos yang lainnya, gitu. Misalnya return on asset di sini membandingkan return atau laba yang diperoleh oleh bank tersebut
dengan total aset yang dimiliki. Itu yang namanya return aset sama gitu ya. Sama di sini, misalnya di sini loan to funding ratio bisa membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh perusahaan terhadap dana pihak ketiga atau simpanan yang dimiliki oleh perusahaan perbankan tersebut gitu. Nah, nanti hasilnya kalian analisis kemudian interpretasikan gitu. Bagaimana menginterpretasikan hasil dari analisis rasio keuangan tersebut. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman jelas gak terkait materi dan tugas yang kalian harus kerjakan ya. Dimulai dari project base yang tadi kita awal sudah singgung sampai dengan yang terakhir latihan soal sesi 5. Ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Ya, jelas ya. Oke. Karena udah 17.15 juga, takutnya di antara kalian ada yang sudah mau pulang, sama seperti saya. Jadi sampai ketemu minggu depan secara onsite ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, pertemuan sesi 6 dan 7 kita dua-duanya onsite. Sesi 6 kita gunakan sebagai sesi terakhir kita penyampaian materi sebelum UTS. Sesi 7 kalian presentasi. Oke, dengan rules yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, pertemuan kali ini saya cukupkan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. wabarakatuh.